Banyak tanaman di sekitar kita, namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di episode saat ini akan kita ulas tentang tanaman aren atau enau. Arenga pinnata. Suku Arecaceae, secara umum dinamakan enau atau aren, adalah palma yang terpenting setelah kelapa karena merupakan tanaman serbaguna. Tumbuhan ini dikenal dengan berbagai nama seperti nauru, hanau, peluluk, piluluk, kabung, juk, atau ijuk, aneka nama lokal di Sumatera dan Semenanjung Malaya, kaung, taren, akol, akel, akere, indru, indu. Sedangkan di Sulawesi dinamakan beluluk, moka, moke, tua, tuak, di Nusa Tenggara, ruyung, dan lain-lain. Bangsa Belanda mengenalnya sebagai arenpalm atau zuikerpalm, dan bangsa Jerman menyebutnya zuckerpalma. Dalam bahasa Inggris disebut sugar palm atau gomuti palm. Aren adalah tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. Palma yang besar dan tinggi dapat mencapai 25 meter, berdiameter hingga 65 cm. Batang pokoknya kukuh, dan pada bagian atas diselimuti oleh serabut berwarna hitam yang dikenal sebagai ijuk, injuk, juk, atau duk. Ijuk sebenarnya adalah bagian dari pelepah daun yang menyelubungi batang. Daunnya majemuk menyirip, seperti daun kelapa, panjang hingga 5 meter, dengan tangkai daun hingga 1,5 meter, anak daun seperti pita bergelombang, hingga 7 kali 1,45 cm, berwarna hijau gelap di atas dan keputih-putihan oleh karena lapisan lilin di sisi bawahnya. Berumah satu, bunga-bunga jantan terpisah dari bunga-bunga betina dalam tongkol yang berbeda, yang muncul di ketiak daun, panjang tongkol hingga 2,5 meter. Buah buni bentuk bulat peluru, dengan diameter sekitar 4 cm, beruang 3 dan berbiji 3, tersusun dalam untaian seperti rantai. Setiap tandan mempunyai 10 tangkai atau lebih, dan setiap tangkai memiliki lebih kurang 50 butir buah berwarna hijau sampai coklat kekuningan. Buah ini tidak dapat dimakan langsung karena getahnya sangat gatal. Pohon enau menghasilkan banyak hal yang menjadikannya populer sebagai tanaman yang serbaguna, terutama sebagai penghasil gula. Gula aren atau gula Jawa diperoleh dengan menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning. Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan memukul-mukulnya selama beberapa hari, hingga keluar cairan dari dalamnya. Tandan kemudian dipotong, dan di ujungnya digantungkan tahang bambu untuk menampung cairan yang menetes. Cairan manis yang diperoleh dinamai nira alias legen atau saguer, berwarna jernih, agak keruh. Nira ini tidak tahan lama,
maka tahang yang telah berisi harus segera diambil untuk diolah niranya. Biasanya, sehari 2 kali pengambilan, yakni pagi dan sore. Setelah dikumpulkan, nira segera dimasak hingga mengental dan menjadi gula cair. Selanjutnya, ke dalam gula cair ini dapat dibubuhkan bahan pengeras, misalnya campuran getah nangka, dengan beberapa bahan lain agar gula membeku, dan dapat dicetak menjadi gula aren bongkahan gula gandu. Atau, ke dalam gula cair, ditambahkan bahan pemisah, seperti minyak kelapa, agar terbentuk gula aren bubuk kristal, yang disebut juga sebagai gula semut. Di banyak daerah di Indonesia, nira juga biasa difermentasi menjadi semacam minuman beralkohol yang disebut tuak, atau di daerah timur juga disebut saguer. Tuak ini diperoleh dengan membubuhkan satu atau beberapa macam kulit kayu atau akar-akaran. Misalnya, kulit kayu nirih, Silocarpas, atau sejenis manggis hutan Garcinia ke dalam nira, dan membiarkannya 1 sampai beberapa malam agar berproses. Bergantung pada ramuan yang ditambahkan, tuak yang dihasilkan dapat berasa sedikit manis, agak masam, atau pahit. Dengan membubuhkan bahan yang lain, atau dengan membiarkan begitu saja selama beberapa hari, nira dapat berfermentasi menjadi cuka. Cuka dari aren ini kini tidak lagi populer, terdesak oleh cuka buatan pabrik. Nira mentah segar bersifat pencahar laksativa, sehingga kerap digunakan sebagai obat urus-urus. Nira segar juga baik sebagai bahan campuran pengembang dalam pembuatan roti. Buah aren dinamai beluluk, caruluk, dan lain-lain, memiliki 2 atau 3 butir inti biji endosperma yang berwarna putih tersalut batok tipis yang keras. Buah yang muda, intinya masih lunak dan agak bening. Buah muda dibakar atau direbus untuk mengeluarkan intinya, dan kemudian inti-inti biji itu direndam dalam air kapur beberapa hari untuk menghilangkan getahnya yang gatal dan beracun. Cara lainnya, buah muda dikukus selama 3 jam, dan setelah dikupas, inti bijinya dipukul gepeng, dan kemudian direndam dalam air selama 10 sampai 20 hari. Inti biji yang telah diolah itu diperdagangkan di pasar sebagai buah atep, buah atap, atau kolang-kaling. Kolang-kaling disukai sebagai campuran es, manisan, atau dimasak sebagai kolak, teristimewa sebagai hidangan berbuka puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana nipah dan rumbia, daun pohon enau juga biasa digunakan sebagai bahan atap rumah rakyat. Pucuk daunnya yang masih kuncup janur juga dipergunakan sebagai daun rokok, yang dikenal pasar sebagai daun kaung. Lembar-lembar daunnya di Jawa Barat biasa digunakan sebagai pembungkus barang dagangan, misalnya gula aren atau buah durian. Lembar-lembar daun ini pun kerap dipintal menjadi tali. Sementara dari lidinya dihasilkan barang anyaman sederhana dan sapu lidi. Seperti halnya daun ijuk dari pohon enau pun dipintal menjadi tali. Meski agak kaku, tali ijuk ini cukup kuat, awet dan tahan digunakan di air laut. Ijuk dapat pula digunakan sebagai bahan atap rumah
pembuat sikat, dan sapu ijuk. Dari pelepah dan tangkai daunnya, setelah diolah, dihasilkan serat yang kuat dan tahan lama untuk dijadikan benang, tali pancing, dan senar gitar Batak. Batangnya mengayu di sebelah luar, dan agak lunak berserabut di bagian dalam atau umpulurnya. Kayunya yang keras ini dipergunakan sebagai papan, kasau, atau dibuat menjadi tongkat. Empulur atau gumbarnya dapat ditumbuk dan diolah untuk menghasilkan sagu. Meski kualitasnya masih kalah oleh sagu rumbia, batang yang dibelah memanjang dan dibuang empulurnya digunakan sebagai talang atau saluran air. Dari akar dihasilkan serat untuk bahan anyaman, tali pancing, atau cambuk. Pohon aren mudah tumbuh, memiliki asal usul dari wilayah Asia tropis. Enau diketahui menyebar alami mulai dari India Timur di sebelah barat hingga sejauh Malaysia, Indonesia, dan Filipina di sebelah timur. Di Indonesia, enau tumbuh liar atau ditanam sampai ketinggian 1400 mdpl. Biasanya banyak tumbuh di lereng-lereng atau tebing sungai. Meskipun getahnya amat gatal, buah enau yang masak banyak disukai hewan. Musang luwak diketahui sebagai salah satu hewan yang menyukai buah enau ini, dan secara tidak langsung berfungsi sebagai hewan pemencar biji enau. Di Bangka, pada masa lalu, orang-orang Tionghoa memasang perangkap di bawah pohon enau yang tengah berbuah untuk menangkap rombongan babi hutan yang berpesta buah enau yang berjatuhan. Enau atau aren dapat dikembangbiakan secara generatif, yaitu melalui bijinya, agar diperoleh keturunan yang baik. Benih sebaiknya diambil dari pohon induk yang memiliki kriteria sebagai berikut. Batang pohon harus besar dengan pelepah daun, merunduk, dan rimbun. Sampai saat ini dikenal dua macam tanaman aren, yaitu aren genjah, yang memiliki batang agak kecil dan pendek, dengan produksi nira, antara 10–15 liter, atau tandan hari, dan aren dalam yang memiliki batang besar dan tinggi, dengan produksi nira 20–30 liter, atau tandan hari. Untuk kepentingan produksi nira dan turunannya, dianjurkan untuk menggunakan varietas dalam sebagai pohon induknya. Pohon terpilih harus memiliki produktivitas yang tinggi. Perlu diketahui bahwa tidak semua pohon aren dan tidak semua mayang tandan bunga jantan yang keluar. 9–11 mayang menghasilkan nira. Hal ini sangat dipengaruhi oleh proses fisiologi tanaman. Calon pohon induk perlu diperiksa produktivitasnya dengan menyadap nira dari mayang jantan pertama atau kedua. Jika hasilnya banyak, maka pohon itu pantas dijadikan pohon induk. Kemudian pohon induk ini tidak lagi disadap niranya agar kualitas benih yang dihasilkan tetap baik. Selanjutnya, tahapan penyediaan bibit tanaman aren adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tahapan penyediaan bibit tanaman aren adalah sebagai berikut.
Buah yang digunakan sebagai sumber benih harus matang, sehat yang ditandai dengan kulit buah yang berwarna kuning kecoklatan, tidak terserang hama, dan penyakit dengan diameter buah 4 cm. Sebaiknya, buah yang diambil adalah yang terletak di bagian luar rakila. Buah aren ini dapat disimpan selama 2 minggu pada karung plastik atau dus untuk memudahkan pemisahan biji benih dari kulit. Pengambilan biji dari dalam buah aren harus menggunakan sarung tangan, karena buah aren mengandung asam oksalat yang akan menimbulkan rasa gatal apabila kena kulit. Cara lain, yaitu dengan memeram buah aren yang telah dikumpulkan sampai kulit buah menjadi busuk, sehingga biji terpisah dengan sendirinya dari daging buah. Dengan cara ini, biji dapat diambil dengan mudah dan kulit buah aren tidak gatal lagi. Anakan semai pohon aren. Benih disemaikan dalam tempat persemaian dengan media campuran pasir dan serbuk gergaji dengan perbandingan 2:1 untuk mempercepat perkecambahan. Tempurung biji dapat digosok dengan kertas pasir amplas di bagian punggungnya, tempat keluar apokol, selebar kira-kira 3 mm. Kemudian, biji direndam dalam air agar air meresap ke dalam endosperm. Sampai jenuh, lalu disemaikan. Benih disiram setiap hari untuk mempertahankan kelembapan yang tinggi, sekitar 80%. Semai aren, yaitu setelah terbentuk apokol yang telah mencapai panjang 3–5 cm, dipindahkan ke tempat pembibitan atau ke dalam kantong plastik polybag yang berdiameter 25 cm yang telah diisi 3/4 bagiannya dengan tanah. Tanah lapisan atas yang dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:2. Bibit. Bibit yang telah dipindahkan ini memerlukan penyiraman dan naungan agar terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Bibit aren dapat dipindahkan ditanam ke lapangan setelah berumur 6–8 bulan sejak daun pertama terbentuk. Sekian ulasan tentang pohon aren atau nao, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.